Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Dani Solikin dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membahas tentang fikih munakahat dan mawaris. Tentunya silakan ditonton dan diperhatikan dengan baik-baik. Naik delman pergi ke kota, singgah sebentar membeli delima, lupakan sejenak beban cinta. Mari dengarkan presentasi dari saya. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang talak, iddah, dan rujuk. Ini disusun oleh kelompok saya, Dani Solikin, dan teman saya, Angelita. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, terdapat bab 1, yaitu pendahuluan. Masuk ke latar belakang dan tujuan. Latar belakang perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan keluarga harmonis. Talak hadir sebagai jalan terakhir jika konflik tidak terhindarkan, namun diatur secara terstruktur melalui masa iddah dan peluang rujuk. Tujuan kajian menganalisis konsep talak, fungsi iddah, dan mekanisme rujuk sebagai satu kesatuan sistem hukum Islam guna memberikan perlindungan hak-hak pasangan dan kejelasan nasab di era modern. Ini terdapat konsep talak dalam Islam. Terdapat definisi dan dasar hukum. Dari pandangan etimologis, talak yaitu melepaskan atau mengurangi ikatan. Sedangkan secara terminologis, tindakan hukum suami untuk mengakhiri pernikahan dengan lafaz tertentu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya tuh talak yang dapat dirujuk 2 kali, sesudah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau bercerai dengan cara yang baik. Klasifikasi hukum talak. Yang pertama itu wajib. Jika mempertahankan pernikahan menimbulkan kemudaratan, kerusakan yang lebih besar, maka itu hukum talak adalah wajib. Kapan menjadi makruh? Ketika perbuatan halal yang paling dibenci Allah dilakukan tanpa alasan syar'i yang jelas. Dan terdapat hukum haram juga dilakukan saat istri sedang haid, bid'i, atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Lanjut ke bab 2, konsep iddah. Durasi masa iddah. Ketentuan lainnya yaitu 3 bulan bagi wanita yang sudah menopause hingga melahirkan bagi wanita yang sedang hamil. 4 bulan 10 hari iddah karena kematian suami. Ini menopause atau masa haid. Langsung lanjut. Fungsi dan kedudukan iddah. Kejelasan nasab. Yang pertama untuk mematikan kejelasan nasab. Memastikan rahim bersih untuk menghindari percampuran keturunan. Istirahat al-nasab. Yang kedua, masa refleksi. Memberikan waktu bagi suami dan istri untuk mengevaluasi keputusan sebelum benar-benar berpisah. Yang ketiga, perlindungan hak, menjamin nafkah dan tempat tinggal bagi istri selama masa transisi hukum. Yang keempat, dimensi ibadah. Bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan penghormatan atas ikatan pernikahan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mekanisme rujuk. Rekonsiliasi keluarga. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya setelah talak. Raj'i tanpa akad baru selama dalam masa iddah. Syarat rujuk yang pertama dilakukan dalam masa iddah, talak raj'i. Terus yang kedua, niat tulus untuk perbaiki masalah, untuk memperbaikan, yaitu islah. Terus lafaz yang telah syarih atau sindiran. Lafaz yang jelas syarih atau sindiran. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Perbedaan talak raji dan bain. Talak raji dan bain. Ternyata talak ada 2 jenis, talak raji dan talak bain. Status rujuk. Aspek perbedaan status rujuk. Talak raji bisa rujuk tanpa akad baru. Sedangkan talak bain atau talak sugro harus akad dan mahar baru. Terus dalam masa iddah masih berhak mendapatkan nafkah. Dalam masa iddah dalam talak raj'i, si suami tetap harus memberikan nafkah kepada sang istri.
Kalau talak bain hanya tempat tinggal, khilaf tempat tinggal, hanya suami hanya memberikan tempat tinggal. Terus status hubungan masih dianggap istri sah. Walaupun dalam keadaan masa iddah dalam talak raj'i, walaupun pisah ranjang, tetapi status hubungan masih dianggap istri yang sah. Tetapi dalam talak bain hubungan benar-benar putus. Batasan nikah, suami bisa langsung rujuk. Dalam talak raj'i, dalam masa iddah, suami bisa langsung minta rujuk selagi itu di masa iddahnya. Tapi di dalam bain, khusus bain kubro, butuh mubahalil. Lebih jelasnya kita lihat khusus bain butuh muhalil. Tuh. Lanjut membahas selanjutnya, problematika kontemporer. Talak media digital. Keabsahan talak via WhatsApp, pesan singkat yang sering memicu sengketa hukum di pengadilan. Dinamika gender. Perdebatan hak rujuk sepihak suami versus hak otonomi istri dalam perspektif keadilan modern. Itulah pembahasan yang telah kita bacakan tadi. Dapat kita pahami, sesungguhnya talak itu bukanlah hal-hal yang bisa dipermainkan dalam sebuah hubungan keluarga. Dan tentunya kita sebagai laki-laki harus memahami apa itu talak, iddah, dan rujuk. Karena dalam kata-kata candaan bisa menjadi talak bagi kita untuk sang istri. Semoga pembahasan kita baca bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya. Saya akhiri, Taufik dan Thorik pergi ke Makalam. Polisi vakum menggunakan baju baru. Allahumma fiq ila amang Thorik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.